Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazanuul Zakirai, kelas TIK 2D dengan NIM 21314011111105. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan perancangan sistem informasi berbasis mobile tentang tiket film. Yang pertama ada pendahuluan. Teknologi informasi telah berkembang dan mulai mengarah kepada penggunaan dua piranti untuk bertukar data tanpa harus memerlukan kabel dalam mentransmisikan data atau disebut dengan istilah wireless. Bidang industri perfilman di Indonesia adalah salah satu bagian sektor yang selalu memproduksi sebuah karya seni perfilman yang diproduksi baik dalam negeri ataupun luar negeri yang memiliki kualitas dan dapat menyediakan hiburan bagi setiap masyarakat, khususnya di Indonesia. Tingginya minat masyarakat dalam menonton film sehingga dibangunlah jaringan bioskop dengan jumlah penonton yang bertambah setiap tahunnya, sehingga menimbulkan antrian di loket. Terjadi antrian di loket dan terkadang ada beberapa konsumen yang tidak mendapatkan tiket yang diinginkan, dan perkembangan teknologi saat ini sudah baik serta menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, teknologi dimanfaatkan pada bidang industri perfilman untuk meningkatkan pelayanan. Bioskop sangat erat kaitannya dengan proses pemesanan pembelian, di mana setiap konsumen dapat memesan tiket di mana saja tanpa harus mengantri di loket. Dengan adanya aplikasi sistem reservasi tiket online mempercepat konsumen dalam pemesanan tiket atau mendapatkan informasi tentang kursi kosong yang tersedia. Yang kedua ada metode perancangan. Metodologi yang akan digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah Iterative and Incremental Development. Pada metode ini dilakukan pengorganisasian terhadap beberapa tahap pengerjaan yang kaitannya pada waktu. Iteratif adalah langkah-langkah dalam siklus pengembangan sistem secara keseluruhan dan hasilnya dapat memberikan kontribusi terhadap sistem yang dibuat. Incremental mengarah kepada pertumbuhan suatu sistem secara keseluruhan beserta hasilnya. Pada tiap fase iterasi, hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang ke-1, memilih dan menganalisis use case yang relevan. Yang kedua, ada membuat perancangan menggunakan arsitektur yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada implementasi perancangan ke bentuk komponen-komponen. Yang terakhir, ada melakukan verifikasi kesesuaian komponen pada use case. Jika pada tahap pertama selesai dilakukan dan berhasil sesuai kebutuhan, maka proses iterasi selanjutnya dilakukan. Jika pada tahapnya belum selesai, maka harus meninjau ulang iterasi sebelumnya dan mencoba mencari alternatif pada pendekatan lain dalam menyelesaikan fase-fase utama siklus iteratif dan inkremental, yaitu yang pertama adalah fase insepsi. Fase ini fokus pada peluncuran proyek, menerbitkan latar belakang dari proyek, menyusun sebuah masalah bisnis, identifikasi risiko-risiko kritis, mendefinisikan lingkup proyek untuk memahami masalah dan membuat dokumen yang menjelaskan masalah bisnis yang dihadapi. Yang kedua ada fase elaborasi. Pada fase ini berfokus pada pembuatan analisis dan perancangan level tinggi, membuat arsitektur dasar untuk proyek yang dikerjakan, dan membuat perencanaan konstruksi yang mendukung pencapaian dalam tujuan proyek. Yang ketiga ada fase konstruksi. Pada fase ini berfokus pada pengembangan piranti lunak yang progresif untuk menghasilkan prototipe. Yang keempat ada fase transisi. Pada fase ini fokus pada memperkenalkan produk yang dihasilkan ke pelanggan, menyelesaikan pengujian versi beta, menyelesaikan performance tuning, training ke pengguna, dan pengujian user acceptance. Metode pengembangan sistem secara iteratif inkremental adalah suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practice yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada use case diagramnya seperti ini. Nomor di atas menunjukkan interaksi antara user, sistem, dan admin, di mana aktor terdiri dari seorang user, sistem, dan admin semuanya saling terhubung satu sama lain
Di sini user dapat memilih menu yang ditampilkan sistem yang sebelumnya data-data yang ditampilkan telah dikelola oleh admin. Kemudian ada skenario-nya. Aktor yang pertama admin memasukkan data jadwal film. Yang kedua ada sistem menampilkan jadwal film. Ketiga user memilih film. Yang keempat sistem menampilkan data film. Yang kelima ada user memesan jadwal film. Yang keenam sistem menampilkan ketersediaan kursi. Yang ketujuh ada user memilih kursi kosong. Sistem menampilkan yang ke-8 ada sistem menampilkan form login. Yang ke-9 ada user mengisi form registrasi. Yang ke-10 ada sistem menampilkan nomor pemesanan. Yang terakhir ada user mendapatkan nota pemesanan. Kemudian ada perancangan antarmuka. Perancangan interface atau antarmuka adalah bagian yang penting dalam membangun sebuah aplikasi. Perancangan dilakukan untuk menggambarkan perencanaan dan membuat sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Perancangan ini merupakan hasil transformasi dari analisa ke dalam perancangan yang nantinya akan diimplementasikan. Hal penting yang menjadi perhatian dan perancangan adalah bahwa rancangan yang dibuat diharapkan dapat digunakan dengan mudah oleh semua pengguna smartphone Android. Tidak hanya seorang ahli dalam memainkan aplikasi Android yang dapat menggunakan sistem aplikasi ini. Namun orang awam pun dengan mudah menggunakannya. Selain itu, beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain adalah kinerja program yang baik dalam mengoperasikan aplikasi yang dibuat. Kemudian ada tampilan aplikasi seperti ini, tampilan aplikasi yang saya buat. Kemudian yang terakhir ada flowchartnya seperti ini. Segitu aja presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.